Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran yang ada di dalam tradisi filsafat ilmu. Apa saja teori-teorinya itu? Silakan ikuti video saya berikut ini. Berdasarkan buku J. Sudarminta, saya menemukan bahwa ada setidaknya 5 teori kebenaran yang ada di dalam tradisi filsafat ilmu. Yang pertama adalah kebenaran korespondensi. Yang kedua, koherensi. Yang ketiga, pragmatis. Yang keempat, performatif. Dan yang terakhir, konsensus. Kita akan pelajari satu persatu kelima teori kebenaran berikut ini. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Apa itu kebenaran korespondensi? Kebenaran korespondensi itu adalah suatu kebenaran. Menurut teori korespondensi ini, suatu kebenaran itu bisa dianggap benar ketika antara isi pengetahuan yang terkandung di dalam pernyataan itu sesuai dengan objek yang dirujuk. Misalnya, saya mengatakan, ini botol. Itu akan menjadi benar ketika apa yang saya tunjuk itu memang betul-betul botol. Inilah kebenaran menurut teori korespondensi. Jadi kalau saya mengatakan ini botol tetapi yang saya tunjuk itu adalah HP, maka itu tidak sesuai sehingga dia tidak benar secara korespondensi. Kebenaran korespondensi ini menggunakan metode, biasanya metodenya itu adalah metode induktif. Metode induktif. Seperti apa tentang metode induktif? Anda bisa melihat video saya yang lain tentang logika induksi. Prinsipnya, induksi ini eh, berdasarkan kepada kenyataan, berdasarkan kepada fakta. Dan diambil dari hal-hal yang partikular, hal-hal yang khusus dulu. Dan biasanya metode seperti ini, metode kebenaran korespondensi ini, itu dianut di dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial itu biasanya menggunakan metode kebenaran korespondensi. Jadi yang dicek dulu, ini benar atau tidak. Benarnya gimana? Kesesuaiannya antara apa yang dinyatakan dengan kenyataannya. Kesesuaian antara apa yang dinyatakan dengan kenyataannya. Dan biasanya orang-orang yang menganut metode kebenaran korespondensi ini disebut sebagai seorang yang realisme, penganut aliran realisme. Korespondensi ini tentu tidaklah sempurna. Dia mempunyai kekurangan, dan kekurangan ini disampaikan oleh lawan dari kalangan realisme, yaitu idealisme. Menurut kalangan idealis, korespondensi ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dari segi definisinya saja, korespondensi ini sulit untuk diterima. Kenapa? Karena yang dibandingkan itu sebenarnya menurut kalangan idealis, yang dibandingkan itu adalah hal yang sama-sama bersifat mental, bukan fakta. Bersifat mental dan bersifat linguistik, bukan fakta. Yang sama-sama dibandingkan itu sesama mental dan sesama linguistik, bukan fakta. Kenapa? Karena katanya kalangan idealis, ketika kita mencerap fakta, fakta itu kemudian dicerap dalam otak kita menjadi sesuatu, kalau dipahami dia bersifat mental, kalau kita bahasakan menjadi kata, maka dia bersifat linguistik. Padahal kalangan realis, kalangan yang setuju
dengan secara ketat terhadap teori kebenaran korespondensi ini mengandaikan bahwa kenyataan itu non-mental dan non-linguistik. Jadi ini menjadi problematik kemudian karena ternyata ada proses linguistik, ada subjek yang memprosesnya menjadi hal yang bersifat mental dan bersifat linguistik, tidak melulu fakta. Maka kemudian muncullah teori kebenaran yang berikutnya. Teori kebenaran yang berikutnya yang menjadi kritik terhadap teori korespondensi itu adalah teori koherensi, teori kebenaran koherensi. Menurut teori kebenaran koherensi ini, sesuatu itu bisa dianggap benar ketika ia koheren atau konsisten. Konsisten dengan sistem pernyataan sebelumnya yang sudah diandaikan benar. Jadi misalkan, jadi ini kebenarannya itu tergantung kepada kesesuaiannya atau konsistennya dengan sistem, dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Jadi modelnya ada premis 1 menyatakan A, ada premis 1 menyatakan A sama dengan C. Premis 2 menyatakan B sama dengan C. Terus kesimpulannya kemudian menjadi A sama dengan B. Nah, konsistensi dalam menyusun pernyataan-pernyataan seperti inilah kemudian bisa dianggap bahwa satu pernyataan bisa dianggap benar kalau konsisten seperti itu, mengikuti aturan-aturan seperti itu. Metode kebenaran koherensi ini itu adalah metode deduktif. Metode deduktif. Dan biasanya ilmu-ilmu yang menggunakan kebenaran koherensi ini sebagai pijakan keilmuannya itu adalah ilmu-ilmu pasti. Dalam hal ini yaitu seperti logika, khususnya logika silogisme, dan matematika. Ilmu-ilmu ini menggunakan basis kebenaran koherensi. Matematika basisnya itu adalah koherensi. Kesolidan bagaimana rumus-rumus itu disusun dari hukum A, hukum B, dan seterusnya. Logika pun juga begitu. Kesolidan, konsistensi dari rumus dengan premis-premis dan seterusnya. Dua ilmu inilah, ilmu pasti inilah yang menggunakan kebenaran koherensi. Sama seperti korespondensi tadi, kebenaran koherensi ini juga tidak luput dari kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia mengabaikan korespondensi. Tak selamanya yang koheren itu benar dengan sendirinya. Tidak ada di realitas misalkan. Contohnya, saya bisa saja membuat cerita yang koheren, cerita yang tersusun rapi, solid, argumennya kuat, tetapi ia bisa saja sekedar cerita, tidak ada di dunia fakta. Cerpen misalkan, novel misalkan, belum tentu dia ada di dunia nyata. Artinya, yang kurang dari koherensi ini adalah pengabaiannya terhadap fakta, bukti fakta. Ini kekurangan dari koherensi. Teori kebenaran yang ketiga adalah teori kebenaran pragmatis. Teori ini biasanya dianut oleh para filsuf dari Amerika. Dalam kebenaran pragmatis ini, sesuatu itu bisa dianggap benar ketika pernyataan itu bisa menyelesaikan masalah, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, atau bisa menguntungkan kita. Jadi kalau sesuatu itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, walaupun dia dinyatakan secara koheren, walaupun dia sudah dinyatakan secara korespondensi benar, secara koherensi benar, tetapi kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita, maka dia tidak dianggap benar.
oleh kalangan penganut teori kebenaran pragmatis. Jadi filsufnya di sini yang paling terkenal itu John Dewey. Nah, kebenaran pragmatis ini intinya seperti itu. Kesesuaiannya, kebenarannya itu tergantung kepada bagaimana dia bermanfaat. Begitu. Berikutnya, sama seperti yang lainnya tadi, kebenaran pragmatis ini mempunyai kekurangan juga. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah sesuatu yang menguntungkan itu tidaklah bisa dianggap identik dengan kebenaran yang hakiki. Sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang bermanfaat, praktek sukses dipraktikkan, itu belum tentu benar secara hakiki, benar sejati-sejatinya benar. Yang senyatanya benar, yang sesuatu yang benar-benar nyata itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang dapat diterima sebagai benar karena menguntungkan, karena bermanfaat, dan seterusnya. Jadi yang benar dengan yang menguntungkan itu tidak identik. Jadi kekurangan dari teori kebenaran pragmatis itu di sini. Teori kebenaran yang keempat itu adalah kebenaran performatif. Menurut teori kebenaran performatif, sesuatu itu bisa dinyatakan sebagai benar apabila ia benar-benar terjadi ketika pernyataan tersebut dinyatakan. Sebagai contoh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saya, Muhammad Arif, akan dilantik sebagai asisten presiden, misalkan seperti itu. Itu akan menjadi pernyataan yang benar kalau yang mengatakan itu betul-betul Jokowi. Tetapi kalau yang mengatakan hanya teman saya, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya otoritas untuk mengangkat itu, untuk mengatakan itu, menjadi nyata, maka itu tidak lagi menjadi suatu kebenaran walaupun perkataan itu misalkan walaupun perkataan itu secara koherensi benar, secara korespondensi benar. Tetapi kalau tidak betul-betul nyata, performatif disampaikan oleh yang berhak, maka yang berkuasa atas hal itu, maka dia tidak bisa dinyatakan benar. Itu kira-kira kebenaran performatif. Yang berikutnya yaitu kebenaran konsensus. Menurut kebenaran konsensus ini, sesuatu atau teori ilmiah itu bisa dianggap benar kalau ia disetujui oleh komunitas ilmuwan di bidang yang bersangkutan itu sebagai benar. Jadi sesuatu itu dianggap benar kalau ia disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan. Kalau tidak disepakati sebagai benar, maka dia tidak bisa dianggap sebagai benar. Lalu pertanyaannya kemudian, manakah yang pas dari kelima teori kebenaran tersebut? Apakah kebenaran korespondensi? Apakah kebenaran koherensi? Kebenaran pragmatis? Kebenaran performatif? Atau kebenaran konsensus? Jawabannya adalah dalam praktik pencarian dan pengembangan keilmuan, semua kebenaran tersebut kelimanya itu memiliki kekhasan masing-masing, keunikan masing-masing dan dapat diterapkan. Semuanya dapat diterapkan. Korespondensi misalkan, ia unik, ia khas, dan bisa diterapkan di dalam ilmu-ilmu alam. Korespondensi seperti itu. Kalau koherensi, koherensi juga unik. Dia mempunyai keunggulan. Keunggulannya apa? Keunggulannya dia konsisten dan kebenarannya pasti. Dan dia dapat diterapkan di mana? Di ilmu matematika, di logika, dan seterusnya. Intinya kesemuanya itu benar dalam konteksnya masing-masing. Semuanya khas, semuanya unik, ya ada kekurangannya. Tetapi dia juga punya kelebihan dan bisa diterapkan sesuai dengan tempatnya.
Demikian kira-kira penjelasan saya tentang teori-teori kebenaran di dalam filsafat ilmu. Apa yang sampai saya sampaikan di sini itu saya ambil dari buku J. Sudarminta Epistemologi Dasar. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut, bisa cari buku itu. Atau jika ada pertanyaan, bisa komentar di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.